Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang setia selalu memberkati kita sampai saat ini. Untuk saat ini saya akan menaikkan satu pujian kebangsaan kita, di mana bangsa yang kita cintai baru hari-hari ini merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Merdeka! Bangsa yang kita cintai harus kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita junjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, cinta NKRI. Karena kita adalah satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Pada hari ini adalah momen yang sangat spesial, sehingga saya juga akan membawa satu tema yang ada berkaitannya dengan perjuangan, ada kaitannya dengan kemerdekaan. Sehingga aku akan membawa satu tema yang berjudul hidup atau mati. Saudara-saudara kekasih, kalau kita sejenak mengingat kembali bagaimana sebelum bangsa kita merdeka 1945, di mana kita tahu bahwa kata hidup atau mati ini adalah satu kata deklarasi dari para pahlawan kita yang sudah berjuang mendahului kita. Ada beberapa alasan kenapa para pejuang kita mengungkapkan kata ini menjadi kata yang sangat tajam untuk memotivasi, untuk membakar semangat para pejuang untuk mempertahankan tanah air. Yang pertama adalah karena pada saat itu bangsa kita sedang dijajah oleh bangsa Jepang ataupun bangsa Belanda, sehingga ada pilihan yang sulit, dimana jikalau
hidup tetapi harus menjadi budak jajahan oleh bangsa-bangsa tersebut, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang tragis di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi pilihan yang sangat berisiko adalah siap mati demi memperjuangkan dan memenangkan supaya bangsa ini menjadi milik kita sebagai warga negara Indonesia. Tetapi ada satu tantangannya adalah di mana harus siap rela mati dalam peperangan, yang rela berkorban supaya tidak menjadi budak oleh bangsa yang menjajah bangsa kita. Nah, ini juga menjadi satu perenungan bagi kita orang-orang percaya, saudara. Sering sekali kita diperhadapkan kepada satu pilihan sehingga membutuhkan satu resiko, membutuhkan satu perjuangan, membutuhkan satu jiwa kepahlawanan untuk mempertahankan apa yang kita pegang. Tentunya berbicara tentang keyakinan, saudara. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan juga bahwa menjadi orang Kristen selalu diberikan pilihan, apakah mau hidup tetapi hidup menjadi budak dosa, atau mau mati bersama dengan Kristus tetapi menjadi hidup dan menjadi hamba Tuhan. Ini adalah merupakan satu pilihan yang sangat sulit, karena kalau kita lihat bagaimana latar belakang manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di mana manusia pertama Adam dan Hawa, secara langsung bahwa manusia sudah dibawa perbudakan dosa. Tetapi ada pilihan yang sangat luar biasa. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu adalah dia mengaruniakan Yesus. Dia datang dari surga menjadi manusia supaya orang-orang percaya tidak binasa, dan supaya orang-orang percaya tidak menjadi budak dosa, supaya orang percaya tidak menjadi budak oleh hukum kebinasaan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kita perlu baca, ada satu ilustrasi perumpamaan di mana seperti pokok anggur yang benar. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi ranting kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nilai apa yang kita dapat dari perumpamaan tentang pokok anggur yang benar? Ini ada kaitannya tentang bagaimana orang percaya akan hidup atau mati. Kalau kita lihat, orang percaya itu seperti ranting-ranting yang tidak bisa dipisahkan dengan pokok anggur yang benar. Nah, seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang kelima, Yohanes pasal 15 berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini berbicara tentang
di mana pilihan menjadi orang Kristen harus melekat kepada firman, dan firman itu adalah hidup di dalam orang Kristen itu. Sehingga lewat firman yang ada dalam hidup orang Kristen, maka mereka akan melakukan firman dan mereka akan menghasilkan buah-buah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh firman terhadap orang percaya. Namun sebaliknya, jika orang Kristen tidak hidup di dalam firman dan firman tidak ada dalam hidup mereka, maka mereka akan seperti ranting yang dipisahkan ataupun ranting yang kering yang sudah mati, yang karena tidak melekat kepada pohon anggur yang benar. Sehingga pilihan terhadap ranting tersebut akan dikumpulkan dan dicampakkan lalu dibakar. Artinya hanya terjadi kematian. Nah, ini menjadi satu pengertian yang sangat penting bagi kekristenan. Hidup atau mati. Jikalau kita mau hidup, maka kita harus melekat terhadap pokok anggur yang benar, yaitu adalah Yesus. Dan kita sebagai ranting tidak boleh terpisahkan terhadap pokok anggur yang benar, yaitu adalah firman. Dan firman itu harus melekat dalam hidup kita, supaya lewat firman itu maka kita menghasilkan buah-buah yang baik. Bahkan dikatakan berbuah banyak, berbuah lebat, sehingga buah itulah yang menunjukkan bahwa kita hidup di dalam firman. Makanya dan tentunya orang-orang Kristen yang hidup sebagai milik Kristus dilihat dari buahnya. Jika orang Kristen tidak menghasilkan buah yang banyak, buah-buah dari firman Tuhan, buah-buah perbuatan-perbuatan dari benih firman Tuhan, buah-buah perbuatan dari kehendak Allah, maka bisa dikatakan bahwa orang Kristen itu belum tentu melekat kepada pokok anggur yang benar, belum tentu melekat kepada firman Tuhan. Nah, dan bisa kemungkinan sesungguhnya orang Kristen itu adalah mati secara rohani karena tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu adalah kepada Yesus. Jadi sangat sederhana firman Tuhan pada saat ini adalah hidup atau mati. Kalau mau hidup berarti kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar, itu ada kepada Yesus atau kepada firman, dan firman itu ada dalam hidup kita. Sehingga lewat firman itu kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah penginjilan, buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa, buah-buah lewat pelayanan kita. Tetapi jikalau tidak, maka kita akan mati dan kering karena terpisah dari pokok anggur yang benar, yaitu terpisah dari firman. Keluar dari firman dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa, yang hanya bisa adalah kering dan dicampakkan ke dalam api, yaitu api kematian, yaitu api kekal, api neraka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita renungkan kembali bahwa kita harus hidup di dalam Kristus. Dan jikalau kita tidak hidup di dalam firman, tidak hidup di dalam Kristus, maka sebaliknya berarti kita akan mati. Oleh sebab itu, kita harus mengerti di mana kita melekat. Kita harus mengerti kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita mengandalkan firman Tuhan, kepada siapa kita mengandalkan keyakinan kita. Jangan sampai kita tersesat. Dan di saat itu benar-benar tepat kepada keyakinan dan pengharapan kita, maka semua firman yang ada dalam hidup kita akan melakukan perbuatan-perbuatan Allah dan menghasilkan buah-buah yang benar, sehingga itu bisa menyenangkan dan memuliakan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, biarlah renungan singkat ini memberkati kita. Sehingga demikian juga pada saat ini kita tahu bahwa bangsa kita setelah merdeka 75 tahun,
Kita sebagai generasi yang di dalam Kristen, di dalam kekristenan harus mengisi kemerdekaan ini dengan buah-buah kebenaran, buah-buah perbuatan-perbuatan kebaikan, buah-buah kreatif yang produktif, sehingga kita menjadi generasi-generasi yang membangun bangsa ini dengan pemikiran yang maju, dengan tindakan-tindakan yang kreatif, dan sehingga kita menjadi generasi yang menjadi contoh bagi generasi-generasi yang lain. Saya percaya dan yakin jikalau kita melekat kepada firman, maka kita akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang kokoh, generasi yang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kehendak Allah, dan akan memberkati kota kita, akan memberkati sekitar kita, akan memberkati bangsa kita Indonesia. Semangat, merdeka! Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan kita menjadi generasi yang diberkati untuk bangsa ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.